Kalau bukan kita yang menolong siapa lagi gitu, karena ya kita yang sehat ini, kita yang diberikan kesempatan untuk membantu mereka, sudah selayaknya lah kita ikut terjun ke sana gitu. Gempa ini, nah ini udah mulai. Ada getaran lagi kah, Mas? Jadi ada. Cuma kecil gitu kan, tapi tetap. Jadi ini gempa yang tadi malam gitu lebih lama dari gempa yang lalu gitu, yang 7 yang lalu. Sampai detik ini masih banyak gempa susulan. Tiap menit. Terasa ini sampai saat ini, makanya anak-anak, adik-adik itu semua kumpul, nggak berani kemana-mana, sangat trauma gitu. Jadi anak-anak itu sangat trauma, panik sekali, Mas. Kondisi bangunan sekitar Mas Azhar seperti apa, Mas, tadi malam? Ya ada yang rusak, ada yang roboh, ada yang retak-retak. Pokoknya saat ini kami nggak berani masuk rumah, sama sekali nggak berani masuk rumah. Ya, jadi waktu itu sekitar bulan Agustus 2018 ada gempa di Lombok. Kemudian waktu itu direktur kami, Pak Regowo, Dr. Regowo itu memberikan seperti lowongan ya, maksudnya ada kebutuhan dari YEU dan Pelkesi untuk sebagai tim medis itu berangkat ke Lombok gitu, Kemudian malam itu ada kebutuhan itu, kemudian saya dan teman-teman perawat akhirnya memutuskan untuk sebagai tim kami berangkat keesokan harinya, berangkat ke Lombok gitu. Jadi memang keputusannya cepat sih, waktu itu ada kebutuhan, kemudian kami menjawab kebutuhan, besoknya berangkat. Awalnya itu saya dapat informasi dari Pak Direktur, itu Dr. Gowo, kalau ada bencana di Palu dan ada rumah sakit yang tenaga medisnya itu pada ngungsi. Jadi kebetulan yang dibutuhkan itu adalah tenaga bedah, asisten bedah. Nah, kami merasa terpanggil, ditawari juga sama Dr. Gonok mau berangkat atau enggak, karena kebetulan kami di tim bedah. Jadi itulah kami merasa terpanggil, kami ikut ke sana untuk membantu di rumah sakit. Dua minggu. Kalau nggak salah itu 2019. Ya, kami dikirim ke sana itu, kami itu sepertinya gelombang kedua. Kalau nggak salah ya, itu kami itu 7 hari, 1 minggu di sana. Ya, kalau hal baik yang didapat banyak ya. Kami jadi bisa tahu, maksudnya bukan sebagai bisa tahu bagaimana, tahu bagaimana kebutuhan saat bencana itu apa aja, seperti itu, Jang. Memang kalau dikatakan berbeda, sangat berbeda ya. Kami yang di sini di rumah sakit itu biasanya dengan instrumen yang sudah terfasilitasi dengan baik. Di sana kita harus memanfaatkan barang-barang seminimal mungkin untuk melayani korban-korban bencana itu. Kalau untuk pengalaman yang uniknya di sana, jadi gini, kami sering waktu saya di Palu sering kami menemukan itu pos perawatan luka yang memprihatinkan. Jadi kami nggak tahu itu sebelumnya dirawat oleh tim mana. Setelah kami pas di lapangan itu kita berkunjung, kita sering menemukan pos-pos perawatan luka yang tidak dirawat lagi gitu loh. Jadi kami bongkar lagi, kami ulang lagi, jadi gitu. Jadi sepertinya di sini memang belum ada koordinasi untuk visitasi ulang pasca bencana awal-awal ya. Itu karena mungkin memang random ya, tim-timnya random kemana di mana. Jadi setelah ngobati di sini pindah sana. Nah ini yang sini ini nggak terawat. Jadi
terjadi seperti itu. Jadi itu hal-hal unik yang saya temui. Di samping yang jelas juga akses jalan di sangat sulit, medannya seperti itu. Jadi seperti itu. Itu terutama untuk apa namanya transportasi ya, armada. Itu kan dulu pas di Lombok kita menyewa itu Pak, menyewa armada satu harinya kalau nggak salah itu Avanza itu 500.000 satu hari. Kan kalau kemana kita mempunyai armada kan lebih enak lagi. Terus apa namanya jamnya juga lebih luas lagi. Terus bisa disupiri kita sendiri. Terus kalau bisa transportasinya tuh mobilnya jangan kayak mobil jenis Avanza itu loh Pak, kayak Fortuner apa-apa, bisa masuk ke segala medan gitu. Pas di Lombok itu juga kita naik bukit, turun bukit, untuk mobil Avanza itu agak kesulitan itu loh di medannya gitu. Iya, jadi memang waktu awal itu walaupun memang sudah ada tim mungkin dari YEU dan Perkesi yang lebih berpengalaman ya, tapi memang namanya bencana ketika di sana itu semuanya chaos gitu. Jadi semuanya tidak ada komunikasinya sulit gitu ya, karena sinyalnya juga ada susah di sana. Terus koordinasi antar bantuan, karena begitu ada bencana itu bantuan yang datang tuh sangat banyak gitu. Sebetulnya mereka itu mungkin nggak kekurangan bantuan secara materi ya, jadi materinya tuh banyak sekali gitu, tapi bagaimana bantuan itu bisa sampai ke orang-orang yang betul-betul membutuhkan itu yang jadi PR gitu. Jadi ketika kami sana memang kami pertama itu pasti harus berkoordinasi, karena ketika kita datang untuk membantu mereka itu kita nggak terlepas dengan tim bantuan lain yang datang. Jadi kita memang mau nggak mau kita itu harus komunikasi dengan, kalau di sana ada puskesmasnya atau ada tim lain, misalnya BPPD ya yang membantu di sana, itu juga kita saling berkoordinasi. Jadi kita bantuannya itu bisa sampai ke target dengan tepat gitu. Selain masalah koordinasi, kita juga ada masalah kendala di transportasi, dalam artian akses transportasinya. Jadi mobilnya sih ada gitu ya, drivernya ada, supirnya ada, tapi jalan menuju itu karena waktu itu gempa bumi, jadi ada longsornya juga, dan itu akses ke beberapa desa itu terputus gitu, dan itu memang ya jadi kendala gitu, karena kita mau jalan ke sana juga nggak bisa, jalan kaki nggak bisa, pakai mobil pun juga terhambat. Jadi mau nggak mau kita akan menunggu tim dari pusat pemerintah atau Pemda gitu ya untuk membereskan jalannya supaya aksesnya bisa dilalui gitu. Selain itu paling mungkin karena ada tumpukan beberapa bantuan, jadi ada beberapa area itu memang yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali atau belum mendapatkan bantuan, dan itu rawan sekali ada konflik ya gitu. Jadi ketika di jalan gitu bisa aja kita dicegat dan kita bisa aja dirampas gitu ya, diambil bantuannya, itu sangat mungkin terjadi. Jadi memang dari segi keamanan juga ada kendala di situ gitu. Tapi ya begituan, jauh itu sih waktu itu aman gitu. Mungkin untuk teman-teman mungkin di suatu unit ketika ada tanggap bencana mungkin sudah membentuk apa namanya tim bencana itu loh Pak. Biasanya kan kalau di rumah sakit kita ini Panti Waluyo sebenarnya belum mempunyai tim tanggap bencana. Nah itu dari bencana Lombok itu kita belajar bahwa tanggap bencana itu memang penting, karena pasti di dunia ini akan terjadi bencana alam yang tidak terduga. Jadi setidaknya kita harus mempersiapkan tim tanggap bencana itu, seperti itu. Saya sangat sangat mendorong gitu, karena ini pengalaman yang pasti nggak akan terlupakan, dan kemudian bertemu dengan para korban itu menurut saya ya suatu kehormatan lah, kita bisa ibaratnya bisa mencapai, bisa ketemu, dan apalagi bisa membantu kesulitan mereka gitu. Paling yang untuk dipersiapkan nomor satu memang harus fisiknya memang harus siap ya gitu, secara kesehatan harus fit, kemudian karena nanti di sana itu akan menghadapi kesulitan makan juga gitu, karena di sana ya chaos tadi itu, yang jualan makanan juga mungkin kadang nggak ada gitu. Jadi kita memang harus punya daya tahan juangnya secara fisik. Kemudian juga mungkin di sana kita akan bertemu orang-orang yang tidak sesuai dengan
yang kita biasanya ketemu ya, jadi memang harus mudah beradaptasi gitu dengan lingkungan. Kemudian jadi harus mudah beradaptasi gitu, jadi memang karena di sana situasinya nggak bisa ditebak gitu ya. Saya sangat mendorong teman-teman terutama tenaga medis untuk bisa bergabung di tim bencana, tanggap bencana ini, karena ya kita yang, kalau bukan kita yang menolong siapa lagi gitu, karena ya kita yang sehat ini, kita yang diberikan kesempatan untuk membantu mereka, sudah selayaknya lah kita ikut terjun ke sana gitu. Saran sebaiknya di setiap unit Yakum mempunyai tim ya, walaupun di program PLKS itu ada, tapi di rumah sakit, khususnya rumah sakit saya sendiri itu belum ada tim yang siap berangkat itu, yang nantinya seandainya terjadi suatu bencana udah nggak bingung lagi gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, tim itu juga dibekali tentang pengobatan atau tindakan-tindakan medis di lapangan yang sangat berbeda. Mungkin prosedurnya sedikit berbeda dengan yang di rumah sakit. Itu kalau di rumah sakit kita prosedur ketat dari urutan dari 1 sampai di sana tidak bisa. Nah itu hal-hal itu yang nanti di lapangan kalau kita tidak dibekali akan bingung gitu loh. Nah bingung itu dapat membahayakan si penderita itu sendiri karena terbiasa nyaman di rumah sakit, ke lapangan akan kesusahan. Nah itu perlu pelatihan seperti itu menurut saya. Dan ajakan saya kepada teman-teman yang di medis khususnya di rumah sakit, ayo kita seandainya ada bencana kita bantu mereka. Benar-benar di sana sebanyak apapun tenaga akan kurang. Di sana terforsir tenaganya, berapapun tenaga yang dibutuhkan kurang terus. Nah inilah saatnya kita sebagai tenaga kesehatan, kita sebagai orang yang diajarkan untuk saling membantu, sisi kemanusiaannya, kita wajib meluangkan waktu, tenaga, dan jiwa untuk membantu di suatu bencana seperti itu.